سبحانك لا علم لنا إلا أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. Bapak sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Zuhur, Desa Cimuning. Alhamdulillah dengan nikmat Allah hari ini kita dapat berkumpul kembali seperti biasa kajian tiap pekan. Mudah-mudahan kajian kita kali ini membawa manfaat bagi kita. Semoga ibadah kita menjadi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cita-citakan mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah mudahkan dalam wujudkan tujuan kita. Amin. Salam semoga tersebar pada junjungan kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita bacakan dan kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kita akan mendapat syafaat di hari kiamat yang akan datang. Amin. Bapak sekalian, alhamdulillah malam ini malam yang ke-24 ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan bentar lagi lebaran. Mudah-mudahan segala kebutuhan kita Allah cukupi. Karena biasanya mendapatkan lebaran juga kebutuhan makin banyak, modal semakin besar, kemudian juga waktu beribadah. Bukan bagi sebenarnya waktu beribadah kita yang bagi siswa memanage waktu mah nggak ada berubah, tetap 24 jam dalam satu hari. Masalahnya adalah bagaimana kita mengatur waktu yang kita miliki itu di hari-hari akhir. Di hari akhir. Karena sebagaimana kita maklum bahwa hari terakhir itu bulan 10 akhir adalah hari-hari yang sangat istimewa, banyak jackpot di sana. Ya, banyak jackpot yang apalagi Lailatul Qadar kalau kita dapat, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kalaupun keterbatasan kita, ibadah kita mungkin tidak sebagus para wali Allah, para salafus saleh, para orang-orang yang memang dekat kepada Allah, ya mudah-mudahan ibadah kita yang kasar kepada Allah terima. Ya. Dengan kita melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah, insyaallah yang kita akan mendapatkan cipratan Lailatul Qadar. Bapak sekalian, kajian kita kali ini mengenai masalah zakat. Masalah zakat. Pada suatu hari dulu pada zaman masa tabiin, berarti kalau tabiin itu setelah sahabat ya kan, sahabat, tabiun, tabiin. Jadi generasi kedua. Pada masa tabiin itu ada seorang tokoh namanya Abu Sinan. Suatu hari teman-temannya Abu Sinan ini, kerabatnya, murid-muridnya datang berziarah ke rumah beliau. Ziarah yang berkunjung. Ziarah itu bukan berarti takjiah, beda cerita ya. Yang ziarah itu adalah kunjungan. Suatu hari teman-temannya Ibnu Sinan ini dan murid-muridnya berkunjung ke rumah Abu Sinan. Ketika semua sampai di rumah Abu Sinan, kata Abu Sinan, diajaklah orang-orang itu untuk bertakziah ke rumah tetangganya, karena ada tetangganya yang meninggal. Singkat cerita, sampailah Ibnu Sinan bersama rombongan ini ke rumah Sayyidul Musibah. Tujuannya untuk bertakziah, mengucapkan belasungkawa sekaligus mendoakan almarhum. Begitu sampai di sana, dia lihat ada salah satu keluarga Sayyidul Musibah, pemasaran namanya Abu Yusuf, itu menangis sedemikian rupa, terseduh-seduh, dikasih nasihat bahwa ini adalah sudah takdir Allah, bahwa kebaikan pasti akan datang dan sebagainya. Kata Abu Yusuf, ya saya percaya, saya tahu bahwa ini adalah takdir Allah. Saudara saya sudah meninggal dunia, saya paham. Terus kenapa bikin kamu sampai sedih sedemikian rupa, sampai nggak bisa ringgit nangis, kesungguhan, tidak nangis itu. Jadi diceritakan dulu begini, ketika saudara saya meninggal, saya mengantarkan ke kuburan pemakaman. Selesai memakamkan, dikebumikan, seluruh peziarah, seluruh orang yang menguburkan pulang kembali ke rumah. Nah, saya masih di situ, masih di depan makamnya saudaranya. Tiba-tiba terdengar suara cerita di dalam kuburan, dari dalam makam saudara saya.
Karena saudara saya sedemikian rupa menjadinya kesakitan luar biasa, minta tolong, kalian kemana? Saya ini suka sholat, saya sering puasa, kenapa saya disiksa seperti ini? Tolong saya. Nah, karena famili ya, saudara ibanya keluar, itu kuburan digali lagi Pak. Ingin menolong saudari di dalam kubur. Sehingga kita digali kubur, di dalam kubur begitu kebuka kuburannya itu keluar api sedemikian rupa. Nah, terus saya saudara saya itu lehernya dililitkan cambuk api. Karena teriak-teriak saya tarik cambuk itu, tapi saya nggak kuat, saya mental, akhirnya saya tutup kubur itu lagi, saya pulang. Terus kata Indonesia, kamu tahu dari mana kalau memang dia benar-benar disisa? Ini kisah nyata, ini bukan mimpi, ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Lihat tangan saya, ternyata tangannya kebakar, bekas kebakar api itu, tangannya masih berbekas. Terus ditanya, emang saudara ini melakukan apa? Saya berisi sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dia sholatnya rajin, jamaah rajin, puasa juga rajin, baca Quran rajin. Cuman satu masalahnya, dia itu pelit, nggak mau sedekah, nggak mau zakat. Itulah akibatnya kenapa saudara saya itu sampai sedemikian rupa. Nah, makanya benar kata Allah dalam Al-Quran bahwa nanti orang-orang sudah meninggal dunia itu, dia minta dibalikin ke dunia lagi. Tak lain datang Tuhan yang untuk apa? Hanya ingin bersedekah. Kan ada tuh dalam ayat yang disebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yang ada hukumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Kata Allah, berinfaklah kalian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Lalu ketika orang yang sudah meninggal dunia itu di dalam kubur akan berkata, ya Tuhanku, seandainya kamu menunda kematianku, kalau kepadaku sedetik saja, sesaat saja, maka kami akan bersedekah dan kami termasuk orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang sudah di dalam kubur, mereka minta dikembalikan ke dunia. Cuma kenapa? Pak Asad dapat aku tidak sedih. Saya ingin sedekah. Saya ingin sedekah. Bisa dibayarkan orang yang sholat saja, orang yang puasa saja masih dapat ancaman. Kata Allah dalam Al-Quran dalam surat Fussilat ayat 6 dan ayat 7, wa wailul lil musyrikin. Maka neraka wail buat orang-orang yang musyrik. Siapa orang yang musyrik? Allah jelaskan pada ayat berikutnya, alladzina la yu'tuna zakat. Orang musyrik itu salah satu tandanya adalah orang-orang yang tidak membayar zakat. Jadi orang-orang yang walaupun dia berpuasa dan sebagainya, kalau dia tidak berzakat, dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Orang yang musyrik ini ancamannya apa? Pada ini disebutkan wailun, neraka wail. Seperti halnya di dalam surat Ar-Ra'aital ladzina yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'am. Di situ seperti fawailul lil musallin. Orang yang salat saja masih berangkat neraka wail. Banyak sekali orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang diancam oleh neraka wail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil musallin. Ini adalah ancaman-ancaman neraka wail buat orang yang masih beriman kepada Allah namun tetap ada ancaman dengan neraka wail. Wailul lil mutaffifin. Ancaman neraka wail orang-orang yang suka memotong-motong. Motong apa tuh? Orang yang suka mengurangi timbangan, mengurangi waktu kerja. Itu neraka wail. Yang kerja jam 8 dia datang jam 9. Seharusnya pulang jam 4, jam 3 dia udah pulang. Itu masuk tuh dalam ancaman wailul lil mutaffifin. Alladzina idza qalu kalau orang dagang itu mengurangi timbangan.
Ayat itu berbicara tentang mengurangi timbangan. Namun dapat diartikan pula bukan cuma buat pedagang, buat karyawan pun yang masuknya sering telat, pulangnya sering duluan, terancam neraka wahid. Walaupun dia sholat, walaupun dia ibadah yang lain. Berapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan lagi dalam Al-Quran ancaman-ancaman buat orang-orang yang memang Allah titipkan harta. Kembali lagi, harta yang kita miliki itu Allah titipin, bukan Allah kasih sedemikian rupa. Logikanya semakin banyak fasilitas yang diberikan, tanggung jawabnya semakin besar. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima aatahumullahu min fadlihi wa khairul lahum, bal huwa syarrun lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Kata Allah dalam Al-Quran, jangan dikira orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir dengan harta yang telah Allah berikan kepada mereka itu baik buat mereka. Bal huwa syarrun lahum. Justru orang-orang yang pelit, orang yang kikir itu buruk buat mereka. Nah, contoh tadi yang Allah ajab dalam kubur tadi itu buat sebagian kecil, Pak. Buat sebagian kecil bahwa itu buruk buat mereka. Berapa banyak orang yang Allah titipin harta itu kadang-kadang gini. Justru harta yang Allah berikan kepada kita itu ini ujian. Kenapa dibilang ujian? Buat orang-orang yang memang punya keimanan yang cukup besar, iman dia kuat. Kata Allah, dia saya titipin hartamu ini buat si ono, buat saudaramu yang di kampung, di kuburan, buat pamanmu, buat itu seperti titipan. Coba titipin melalui kita. Kalau memang titipan itu kita berikan kepada mereka, kelihatannya orang harta kita, bukan. Ini harta yang Allah titipin buat. Nah, salah satu trik yang diberikan oleh ulama, kalau ingin ikhlas gampang. Ketika kamu memberikan hartamu kepada orang lain, ngomong di hati, ini dari Allah buat kamu. Jangan ada kata aku di situ. Jangan kata ini dari saya. Nah, kalau sudah bicara dari saya, maka ikhlasnya akan kurang. Ujungnya akan ada. Rianya akan timbul, sombongnya akan naik. Ketika kita bilang ini dari saya, tapi kalau bilang ini dari Allah buat kamu, ini dari Allah buat paman, ini dari Allah buat Pak Hadir, ini dari Allah buat bule. Ini semua titipan. Ketika kita dititipin barang, kemudian kita serahkan kepada yang berhak, orang itu senang sama kita. Sama ketika kita titipkan barang kepada orang lain, Mas Bayu tolong dong titip barang ini. Nah ternyata dimakan sama Mas Bayu. Kira-kira saya gimana? Marah nggak? Toh kita lahir ke dunia bawa apa? Tadi lahir ke dunia bawa apa? Kita lahir ke dunia nggak bawa harta yang Allah titipkan kepada kita, ya. Namanya juga titipan. Yang namanya harta sedikit aja yang halal saja dihisab, apalagi yang semakin banyak. Ya, makanya kasus yang kemarin Pak Mahfud MD yang 463 triliun itu 349. Begitu agregatnya banyak yang pada wah begini berasa kan? Sudah mulai orang mau apa? Wah jangan saya kena, jangan saya kena. Itu sudah mulai menghisap diri sendiri tuh. Waduh, jangan saya kena nih. TPPU yang kemarin nih. Itu baru disebut angka doang, orangnya belum disebut. Nah, yang sudah merasa tuh udah begini semua. Itu baru dunia. Gimana akhirat? Para sekalian, bicara harta itu kembali lagi. Ada orang yang Allah kirimkan itu dikasih harta, tapi emang kalau berbelanja dia itu disebut dengan orang-orang yang musyrik tadi. Dikasih harta tapi selalu menimbun. Al-hakumut takatsur hatta zutubul maqabir. Kita bahas lagi besok nih, ngaji besok. Inna a'tayna kal qawmi. Itu banyak ayat-ayat yang Allah terangkan dalam Al-Quran berkaitan dengan harta yang Allah berikan kepada kita.
Intinya adalah apapun yang kita miliki, bicara harta sedikit atau banyak pasti Allah akan bisa. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW menjelaskan tentang harta yang Allah berikan kepada kita seperti apa. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah yang terdapat dalam kitab Bukhari dan Muslim. Ini hadis ini riwayat dari Bukhari dan Muslim. Insyaallah hadisnya sahih. Dalam sebuah hadis itu panjang, Rasulullah menceritakan begini. Setiap orang yang mempunyai emas dan perak, kalau sekarang beruang ya, punya simpanan, yang tidak dikeluarkan haknya atau zakatnya, kecuali kelak pada kiamat akan dibikinkan papan dari api. Jadi harta-harta yang Allah titipkan kepada kita nggak dikeluarkan zakatnya, Allah akan jadikan harta kita dibuat menjadi papan. Lantas dipanaskan di dalam neraka jahanam. Lalu dengan papan itu disetrikakan ke lambung, dahi dan punggungnya. Kalau kita pernah dengar cerita ya, nanti disetrika loh di akhirat. Ini hadisnya. Jadi harta yang kita pendam di dunia, yang kita dapat di dunia dan nggak dizakatkan, harta itu nanti akan menjadi gosokan, jadi setrika di hari kiamat yang akan datang. Atau tubuhnya akan dilebarkan sehingga bisa rata dengan setrikaan dari papan itu. Bila harta disimpan sewaktu itu dia itu berlimpah, maka papannya makin besar. Semakin banyak hartanya, gosokannya semakin besar. Nah, ketika gosokan besar, badannya pun dibesarkan lagi sama Allah. Dibesarkan lagi sama Allah. Kemudian harta disimpan suatu di dunia itu berlimpah, lempengan dari papan itu juga dilebarkan dan tubuhnya akan dilebarkan seukuran dengan gosokan tadi. Bila papan api itu dingin, maka akan dipanaskan lagi sedang lamanya sekitar 1 hari. Jadi digosok nih, kita dicelentangin gitu Pak. Kita bayangin gosokan itu mah kayak apa? Kesenggol aja sudah. Ini kita dicelentangin, ditindihin, gosokan. Nah, ketika ditaruh itu maka hancur seluruh tubuh kita. Ketika ditaruh lama-lama ini kan dingin. Habis jadi papannya diangkat, dicelupin lagi ke neraka jahanam. Dicelupin lagi ke neraka jahanam, nggak lama Pak dicelupinnya, dipanas cuma sehari. Lalu ditaruh lagi kita. Nah, ukuran 1 hari di dunia itu kata Rasulullah 50.000 tahun di dunia. Maka banyak orang yang sekarang itu gua paling masuk neraka paling sebentar, paling 2 hari, 3 hari itu kan menentang ajab Allah. Gua menentang apa sekarang masuk neraka paling sehari. Iya bro, sehari jadi akhirat itu 5.000 tahun dunia. Ya bisa bayangin kayak apa. Maka di belakang umur manusia itu laksana nyamuk sebentar, nggak pernah ada berapa. Kemudian sehingga orang tersebut telah ditindak secara adil bila terjadi menyalahi kepada beberapa hamba Allah. Setelah itu dia akan mengetahui jalan selanjutnya yaitu ke surga atau neraka. Nah setelah digosok, disetrika, udah habis dosanya, baru dilihat nih dosanya udah habis. Lihat, ini orang masih ada dosa lain nggak? Kalau memang sudah nggak ada lagi, kena surga. Tapi kalau masih ada, dicuci lagi, ya sama kayak baju. Al-jannatu nazifun, surga itu bersih. La yadkhulul jannata illa nazif. Nggak akan masuk surga kecuali yang bersih. Lah kalau kita kotor, ya contoh baju lah. Baju kalau kotor boleh nggak masuk lemari? Nah, boleh. Cuci dulu. Gimana cuci? Direndam dulu kan, direndam. Selesai. Belum. Habis direndam diapain? Digiling, dikucek. Kalau kotorannya cuma dekatnya dikit kecil kita sebentaran ya. Tapi kalau kotorannya banyak, digembok dulu tuh. Udah kelar. Habis digiling, selesai. Dibilas lagi. Udah dibilas, selesai. Boleh masuk lemari. Belum, diapain dulu? Dijemur. Dijemrengin di depan matahari, dijemur. Udah kering, selesai. Boleh masuk lemari. Belum, diapain dulu? Disetrika dulu, digas. Begitu dia digosok, dah ini masih ada noda, nggak taunya. Dicemplungin lagi.